Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilahi anta maqsudi wardaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak ashabal fadilah jami' ahli silsilah tariqah qadiran Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surijaya wa bilusu syekhuna wa mursyidina wa rabbi arwahina hadratus Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud. Fatihah. Alhamdulillah. Ya para muhtaram, para pimpinan talqin, para mubalik, ikhwan dan akhwat tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Surijaya yang berbahagia. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Muharram yang bertepatan dengan bulan kemerdekaan. Di bulan Muharram bertepatan dengan bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Pada bulan Muharram dalam kitab Fadhailus Syuhur, pemirsa Abah mengartikan huruf mim pada awal dari bulan Muharram sebagai mujahadatun nafs, yaitu peperangan melawan hawa nafsu. Ini yang berat, karena pada dasarnya nafsu ini adalah sesuatu yang telah Allah ciptakan semenjak kita dari kecil hingga sampai kita dewasa. Dan nafsu ini akan selalu ada. Dia akan selalu ada dengan berbagai macam godaan lika-likunya. Sejak pertama kali kita diciptakan di alam dunia, kita sudah Allah jadikan manusia itu sebagai makhluk yang paling istimewa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, "Walaqad karamna bani Adam." Sungguh telah kami muliakan anak Adam, manusia. Jadi kita itu paling mulia daripada seluruh makhluk, termasuk malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Wa iz qala rabbuka," ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, menyampaikan informasi lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memberikan informasi kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah, yakni manusia di muka bumi ini. Dan Allah kemudian malaikat protes, qala ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan sosok makhluk yang nanti justru akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Nah, dalam satu tafsir menjelaskan bahwa malaikat berkata demikian itu karena sebelumnya ada juga makhluk yang telah Allah ciptakan ya seperti manusia, tapi kerjanya merusak di bumi saja. Itu. Nah, sehingga ketika Allah memberikan informasi kepada malaikat bahwa nanti akan aku ciptakan nih manusia aku ciptakan di muka bumi ini sebagai pemimpin khalifah di muka bumi ini. Malaikat protes, qala ataj'alu fiha ma yusfidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau justru menciptakan makhluk yang akan bikin kerusakan di muka bumi ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini malaikat ibadah kepadamu tidak ada hentinya. Selalu bertasbih kepadamu, selalu memuji-muji namamu, mengagungkan namamu. Kenapa engkau justru menciptakan manusia? Allah berfirman, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku hanya kasih tahu kepada kamu, bukan minta pendapat kamu, karena aku lebih tahu, firman Allah. Aku lebih tahu daripada kalian malaikat. Nanti aku ciptakan manusia. Manusia ini punya kelebihan daripada makhluk lainnya. Jika setan itu kan hanya dibekali dengan perbuatan jahat saja. Ada malaikat yang hanya Allah bekali dengan amal soleh saja, ibadah saja. Jadi malaikat ini kerjanya hanya ibadah saja dia. Ini malaikat. Setan yang kerjanya maksiat, berbuat, mengganggu, mengajak orang kepada keburukan. Ini manusia. Ada juga binatang yang hanya Allah bekali nafsu saja. Binatang itu hanya ada nafsu saja. Jadi binatang hanya melakukan, hewan-hewan itu hanya akan melakukan apa yang diinginkan dia saja. Ya makanya kadang ada beberapa hewan yang suka ngamuk kalau kita paksa. Seperti kucing aja misalnya, contoh kucing di rumah saja. Kan tidak bisa kita atur sepenuhnya itu kucing di rumah itu. Kalau dia suka pergi mencari makan di tempat lain, tidak bisa kita tahan. Nggak bisa kita atur. Kalau dia mau buang air besar di lantai rumah kita, tidak bisa kita atur.
Karena pada dasarnya memang hewan itu hanya Allah ciptakan dengan nafsu saja. Jadi ada setan yang Allah ciptakan hanya dengan perbuatan buruk kok. Lalu Allah ciptakan juga malaikat yang hanya ibadah saja kerjanya kepada Allah, dan Allah ciptakan juga ada hewan ini yang memang hanya mengikuti kecenderungan nafsunya saja. Tapi Allah ciptakan manusia yang bisa jadi seperti setan, punya potensi berbuat baik seperti malaikat, dan punya nafsu juga sebagaimana hewan. Ini manusia paket komplit. Kita tuh ada semua itu. Lihat contoh, manusia pasti ada yang suka berbuat perbuatan buruk, ada. Pasti di berita-berita banyak. Ya, sekarang lagi fenomena kasus Brigadir Joshua itu. Ya, itu kan kasus pembunuhan, kan sadis. Dibunuh, pembunuhan berencana, ditembak, bahkan otaknya itu sampai pindah ke perut. Kan nih, otak manusia itu otak dipindahkan ke perut itu. Sadis memang. Kan perbuatan buruk itu setan, gitu. Perbuatan setan. Tapi manusia juga ada yang bisa konsisten beramal soleh, bahkan melebihi malaikat. Siapa? Para nabi, para aulia Allah, para wali Allah. Di zaman sekarang pengersa awas, contoh konkret. Lalu ada juga manusia yang hanya cenderung mengikuti nafsu, keinginannya saja. Dan nafsu kan ya, kalau kita lihat hewan itu pada umumnya, kalau kita hewan itu, kalau misalnya sapi atau kambing, kalau tidak diarahkan atau tidak diarahkan untuk bekerja, misalnya untuk pergi untuk misalnya untuk pergi ke sawah, seperti sapi yang suka digarap untuk berternak. Coba sapi itu kalau dibiarkan diam saja di kandang, apa kerjanya sapi kalau dibiarkan di kandang? Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Kenapa? Nafsunya hanya itu deh. Manusia juga bisa seperti sapi. Nafsunya ya malas, tidak mau kerja, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Makanya dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjabarkan nafsu dalam diri manusia dalam 3 bentuk. Ada nafsu yang seperti hewan liar, hewan buas, nafsu seperti hewan ternak, dan nafsu yang seperti perbuatan syaitan. Nah, yang pertama, nafsu seperti hewan liar, hewan buas. Ya, contohnya singa, buaya, harimau. Mereka ini hewan-hewan yang egois. Harimau egois, singa egois. Kenapa? Mereka tidak mempedulikan hewan-hewan lain ketika ada rusa lewat. Walaupun rusa itu adalah seorang ibu yang baru melahirkan misalnya. Tapi kalau dia lihat ada rusa yang sedang nganggur, walaupun sedang bersama anak-anaknya, karena sifat aslinya singa ini ganas. Tidak peduli, dia nggak peduli dia ada anak kecil yang masih tidak peduli. Dimakan tetap itu. Seorang ibu yang baru melahirkan tetap dimangsa. Bahkan anak-anaknya yang bayi baru dilahirkan pun bisa langsung dimakan oleh singa. Egoisme. Apakah manusia ada seperti itu? Ada. Kita ada seperti itu manusia. Yang mirip-mirip lah seperti singa. Contohnya apa? Rela mengorbankan saudaranya. Rela menjatuhkan orang lain demi keinginannya sendiri terwujud. Rela mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain agar dirinya terlihat mulia. Kan seperti itu. Kan mirip-mirip singa ini. Seperti nafsu hewan buas. Ada juga nafsu seperti hewan ternak yang tadi saya jelaskan. Malas, tidak mau ibadah, tidak mau kerja, tapi hanya ingin hidup enak saja. Itu kan nafsu juga. Dan tadi nafsu syaitonia, nafsu yang cenderungnya seperti setan. Contoh ya, tidak mau ibadah. Tidak mau ibadah, malas beribadah kepada Allah, tidak yakin, meragukan, bahkan cenderung mengajak orang-orang lain untuk tidak beribadah kepada Allah. Berikan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh para ulama, apa yang dituntun oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kan itu sifat-sifat kesetanan. Dalam artian ada juga nih beberapa golongan manusia yang tugasnya seperti setan, yaitu yang menyesatkan manusia lainnya. Kan setan itu tidak mau janji setan kepada Allah, ya Allah, silakan kamu keluarkan aku dari surga, tapi aku mohon satu permintaan saja. Tolong kasih aku panjang umur, jangan sampai beriku panjang umur sampai dengan hari kiamat, dan aku akan menyesatkan anak-anak Adam, kecuali anak-anak Adam yang telah engkau jadikan mereka orang-orang yang ikhlas.
Itu janji setan itu. Jadi kalau ada manusia yang menghalang-halangi kita ibadah, menjadi penghalang-halang manakiban, nah itu tidak jauh-jauh. Dia manusia tapi sedang kesurupan setan. Makanya dulu ketika Pangersa Abah Aos dalam rangka menyambut ulang tahun Pondok Pesantren Suryalaya yang 1 abad tahun 2005, Pangersa Abah punya hadiah untuk menyambut ulang tahun tersebut, yaitu dengan membuka manakiban di Masjid Negara. Dan Pangersa Abah menginisiasi untuk membuka manakiban di Masjid Raya Jawa Barat. Tiba-tiba ada kabar angin, bukan dari luar Suryalaya, tapi dari dalam Suryalaya sendiri. Orang yang tidak suka dengan perkembangan dakwah Pangersa mengatakan manakiban di Masjid Raya Jawa Barat tidak ada restu dari Abah Anu. Pangersa Abah karena sering bersuhbah dengan Abah Anu, sudah bersama dengan Abah Anu sekian lama, dan tahu mana yang dari Abah Anu dan mana yang bukan, langsung menyimpulkan Pangersa Abah sudah tahu pasti bukan dari Abah Anu. Kenapa? Karena tugas dari Abah Anu kepada Pangersa Abah tahun 74 itu apa? Kembangkan manakib, tempatkan balik, orang mah kudu ngaji. Kita mah tidak perlu ngaji karena semua orang sudah tahu kita bisa ngaji. Jadi mengembangkan manakiban itu adalah tugas dari Abah Anu kepada Abah Aos. Dan salah satu mengembangkannya, Pangersa Abah Aos mengembangkan manakiban di Masjid Raya Jawa Barat. Tapi ada yang bilang tidak ada restu Abah Anu, berarti berlawanan, berarti itu bukan dari Abah Anu. Bahkan Pangersa Abah menyatakan yang suka menghalang-halangi manakiban itu jangankan manusia, malaikat saja bisa jadi iblis karena suka menghalang-halangi, tidak mau ikut irama, tidak boleh. Nah, kita pun sebagai murid-muridnya Pangersa Abah ya harus mencontohi, meneladani beliau. Beliau adalah sosok yang kita bisa lihat langsung sebagai sosok insan kamil, sosok yang sempurna dalam mengendalikan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu ini tidak bisa dihilangkan. Ya seperti mata, hidung, mulut, udah bawaan dari lahir itu tidak bisa dihilangkan hawa nafsu. Akan ada terus, tapi harus kita kendalikan. Pangersa Abah adalah sosok yang telah berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Abah. Dan terlihat, mungkin kalau kita ngaji dari orang lain, ya kita ngaji ke orang-orang pada umumnya, mungkin sosok untuk mengendalikan hawa nafsu itu hanya terlihat di buku saja, tekstual saja. Tapi secara pengamalannya, mungkin jarang kita temukan sosok yang walaupun dia seorang alim, tapi berhasil mengendalikan hawa nafsu, mungkin kita jarang temukan. Tapi dalam diri Guru Agung Pangersa Abah, itu kita dapat lihat langsung. Kita contohi dari situ. Kita contohi beliau, sosok yang telah berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Mujahadatun nafs. Maka dalam bulan Muharram itu ada namanya mujahadatun nafs. Salah satu kunci dari kesuksesan kita di dunia juga itu mujahadatun nafs. Melawan ego. Kan hawa nafsu itu ego pada dasarnya. Ego yang harus kita lawan. Contoh ingin dihormati. Sedangkan Abah Aos mengajarkan kita jangan ingin orang lain hormat kepada kita. Takutnya tidak ada yang hormat. Tugas kita menghormati orang lain. Tuh, kita Pangersa Abah Aos itu. Jangan ingin disayang oleh orang lain. Khawatirnya tidak ada yang sayang kepada kita. Tugas kita menyayangi orang lain, Pak. Jangan ingin dimengerti oleh orang lain. Takutnya tidak ada yang mau mengerti. Tugas kita mengerti orang lain. Itu kan ego itu. Beran ego itu kita melawan nafsu. Kan masa kita menghormati orang tidak mau menghormati kepada kita. Kan itu kan kalau secara umum kan dalam konteks umum mungkin orang karena mengikuti egonya, ya gengsi kan, gengsi. Ngapain dia aja nggak mau datang ke hajatan saya, gitu. Ngapain dia aja tidak mau menerima pemberian dari saya. Ngapain dia aja nggak hormat kepada saya. Ngapain. Kan ego kita itu ego kita semua itu. Ego kita semua pengen dihormati, pengen dimuliakan, walaupun itu hal yang bersifat manusiawi. Itu manusiawi ini dihormati, dimuliakan. Tapi di sisi lain kita juga ada potensi untuk menjadi lebih baik daripada itu. Jadi kalau hidup tanpa berharap, maka akan datang kebahagiaan. Saya mendengar dari Abah Aos tanggal 10 Muharram tahun
Hijriah. Sepulangnya dari umroh, sahabat menyampaikan, jangan berharap kepada siapapun, kepada saudara, kepada teman, karena dari Tuhan Syekh Abdul Qadir sudah begitu. Jangan bersandar kepada siapapun, hanya bersandarlah kepada diri kita sendiri, kepada Allah, kepada pengersahabat. Bersandar kepada keluarga, banyak yang justru kadang dengan keluarganya berselisih. Bersandar kepada teman, kadang dengan teman kerja kita berselisih. Akhirnya nggak enakan, minta tolong nggak enakan, minta ini nggak enakan karena berselisih. Berharap kepada siapa ya? Kita berharap kepada Allah saja. Oh berarti nggak boleh minta tolong? Boleh, atau silakan saja. Tapi jangan sampai kita tuh minta tolong kepada orang, lalu tiba-tiba misalnya nih orang ini tidak melakukan sebagaimana apa yang kita inginkan, lalu kita sampai kecewa, membenci orang itu. Nggak, jangan sampai seperti itu. Boleh. Itu tidak diajarkan pengersahabat. Apalagi sampai kesel, gimana sih kamu gitu doang. Ya, namanya juga kita minta tolong kepada sosok yang terbatas. Kan kita semua udah tahu, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tiba-tiba kita minta tolong, halo Ce, di mana? Lagi di Indomaret, minta tolong dong beliin minyak kelapa. 1 liter aja. Ini minyak kelapa di rumah sudah habis. Terus suami saya bentar lagi pulang. Saya harus masak. Oh iya, siap. Datang ke rumah. Mana minyak kelapanya? Astaga, saya lupa. Itu ya karena memang kita berharap kepada sosok yang akan lupa. Lalu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita mengorganisir hati kita untuk tidak kecewa? Kan secara basicnya seperti itu. Tidak kecewa. Karena pada dasarnya puncak dari ajaran kita ini yaitu hilangnya rasa kekecewaan. Kan gitu ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini itu. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak pernah bersedih hati, tidak pernah galau. Itu. Pengersahabat itu selalu tenang. Padahal kalau dipikir-pikir pembangunan Sirasa kan sampai sekarang belum selesai. Itu kalau yang mengendalikan itu, yang memimpin itu bukan pengersahabat, pasti udah stres itu. Aduh ini masjid belum beres, ini belum beres, gini segala macam. Pusing. Tapi kalau pengersahabat adalah sosok yang benar-benar telah manajemen kolbunya luar biasa baik. Jadi tenang-tenang saja. Tingkat tawakalnya Abbas itu udah di atas rata-rata udah. Kalau Abbas sudah berpasrah kepada Allah, itu udah benar-benar ya gimana Abah. Tapi kalau kita kan kadang gimana Abah, tapi kadang aduh pengennya gini kok gini ya, kok malah gini ya kan gitu. Kadang kita gimana nanti aja lah, gimana Allah. Semoga Allah berikan yang terbaik. Tapi ketika Allah kasih yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita malah protes. Bukankah kita suka berdoa ya Allah berikanlah yang terbaik kepada diri kita. Apa yang baik kepada kita, karena Allah Maha mengetahui ini apa yang baik buat kita nih. Allah lebih tahu daripada kita. Walaupun kita secara zahiran kita tahu oh ini baik bagi kita, tapi belum tentu sesuatu yang baik dalam pandangan kita itu baik dalam pandangan Allah. Dan yang Allah berikan kepada kita saat ini, walaupun itu bersifat jamaliyah ataupun jalaliyah sekalipun ataupun jahiliyah sekalipun, itu yang baik untuk terbaik buat kita itu sudah terbaik buat kita. Udah terbaik dari Allah buat kita semua. Tapi kadang memang karena kita tidak menyadari, terhijab rasa kita oleh dosa-dosa, sehingga kita menganggap Allah tuh nggak sayang kepada kita. Allah menganggap, aduh, ya Allah ngasih ujian berat-berat banget kepada saya. Kok orang lain hidupnya enak, saya susah banget perasaan hidupnya. Orang lain perasaan kemana-mana, jalan-jalan naik mobil, healing, foto-foto selfie, saya aja nyari makan yang susah. Itu kan sifat-sifat kufur nikmat itu. Kalau udah kufur kan inna azabillah syadid firman Allah. Kalau sudah kita kufur nikmat, azabku sangat pedih. Apa azab Allah? Azab Allah itu tidak mesti berupa tsunami kok. Tidak. Kadang hidup sengsara pun dengan hidup perasaan tidak enak, tidak bersyukur, itu udah bisa termasuk peringatan Allah kepada kita itu. Ya. Tiba-tiba kita mengeluh, kok hidup gini banget ya. Tiba-tiba kesel. Tiba-tiba tidak mensyukuri hidup sendiri, itu bagi saya itu udah ujian teguran bagi Allah bahwa kamu ini tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan. Gitu ya. Nah pengersahabat itu kan sangat mencontohkan kepada kita semua bahwa ya Abah itu let it flow. Lihat saja lah kalau dibandingkan zaman dulu cinta rasa tuh
Sinar Rasa itu sebelum tahun 2013 saja, 13 ke belakang sampai tahun 70, itu kayak orang lihat tuh nggak bakal mungkin bakal seramai ini. Nggak mungkin. Jauh, Sinar Rasa itu jauh, Pak. Ibu-ibu sekalian. Di Ceceri, Panjalu itu secara kecamatannya masih belum terlalu ramai. Tidak seramai Pagar Ageng. Masih terlalu sepi. Ciomas pun desanya masih kecil. Abaos bukan tinggal di jalan rayanya, Sinar Rasa itu ke atas lagi. Ke atas masuk ke dalam di kaki gunung. Coba bayangin, tinggal di kaki gunung, ya kita coba berpikir dalam point of view-nya Pangeran Abaos pada saat itu. Apabila kita ada di posisi itu, apakah kita akan pesimis atau enggak? Di posisi di mana saat itu kita tinggal di gunung, jauh dari perkotaan, jauh dari akses orang, tidak ada tempat wisata yang membuat orang datang ke tempat itu. Apakah kita yakin tempat itu akan ramai? Belum tentu kan kalau jiwa-jiwa yang masih sempit, kufur nikmat tuh nggak bakal berpikir itu. Tapi Abaos, keluasan jiwanya, itu tawakalnya, syukurnya setiap saat kepada Allah. Lihatlah sekarang, terbukti sekarang. Sinar Rasa, walaupun di Ciceri kan belum ada tempat wisata ya, tempat wisata. Tapi dengan karomah Abaos jadi ramai. Justru jadi tempat wisata rohani yang diresmikan langsung oleh Menteri Pariwisata, yaitu Ibu Khofifah pada saat itu. Bahkan orang Amerika Serikat pun sudah nyampe ke atas. Orang Amerika Serikat datang ke Ciceri. Nggak kebayang sama orang Ciceri juga. Nggak bakal kebayang, tapi nyata tahun 2016, 2017, dua rombongan bule Amerika Serikat asli, nggak ada campuran Bandungnya. Gak ada campuran Cianjur, bule tuh datang ke Sinar Rasa, Abaos, walaupun jauh. Kenapa itu? Ya itu tadi, mujahadatun nafsnya sudah berhasil, pengersa apa mujahadahnya, ya. Beliau sudah, karena buat dari mujahadah itu kan pada akhirnya adalah tadi manajemen kolbu, bisa mengendalikan nafsu, mengendalikan hati, mengatur hati, bisa mengatur fokus pikiran, bisa membuat mood selalu bagus. Jadi kebahagiaan Abaos itu tidak terikat oleh apapun. Tidak terikat oleh duit sekalipun. Abaos jangan bilang, ini Abaos mengatakan, nggak mungkin. Tidak. Abaos mengatakan haram bagi Abah. Saya dengar langsung dari Abaos, dengar langsung, telinganya masih tinggi. Belum ganti telinga yang lain, dengar langsung dari pengarsa Abaos. Haram bagi seorang Abah untuk menginginkan apa yang ada di mulut. Haram bagi mursyid untuk menginginkan apa yang ada di mulut. Haram. Itulah, itu yang luar biasa ya. Itulah cara menenangkan hati yang dicontohkan oleh pengusaha mujahadatun nafs ya. Jadi yang saya simpulkan secara garis besar ya adalah pertama mujahadatun nafs ya, melawan keinginan nafsu buruk kita lawan, nanti akan membuat kepada mengendalikan nafsu kita mampu manage nafsu, mampu menempatkan nafsu pada tempatnya, yang nantinya akan berdampak kepada manajemen hati, manajemen kolbu. Manajemen hati ini nanti akan pengaruhnya kepada moodnya enak atau enggak, ini manajemen hati. Dan salah satu alat untuk mengatur manajemen hati itu adalah fokus ingatan, fokus pikiran, fokus perasaan. Dan alat untuk mengatur fokus pikiran, perasaan, ingatan adalah zikir kepada Allah. Ini nanti dari intinya zikir-zikir juga sebenarnya. Ya, semua hikmat ilmiah pun UUD-nya ujung-ujung zikir. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya. Barakatuh pada Fatihah. Belum. Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.